Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas materi TWK HOTS ya. Untuk topik integritas dalam hal ini adalah bentuk nilai integritas dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK ini kita tahu sebagai lembaga negara yang saat ini yang diutamakan daripada lembaga tersebut adalah nilai-nilai integritasnya. Nah, sekarang integritas ini adalah bagian dari topik yang dibicarakan di dalam kisi-kisi tes wawasan kebangsaan ya. Nah, kalau kita tadi berbicara masalah kisi-kisi, maka kita tidak hanya mengenal atau mengetahui topiknya, tetapi perhatikan tujuan yang ingin dicapai dari topik itu. Seperti yang ada di integritas, indikator pencapaiannya, tujuannya daripada topik ini adalah mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap yang untuk mencapai tujuan nasional. Jadi ada kejujuran, ada ketangguhan, ada komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap dalam mencapai tujuan nasional. Nah, tetapi teman-teman, tidak sesederhana itu kemudian kita memahami tentang nilai integritas. Maka kita perlu memahami apa sih nilai-nilai integritas itu dan bagaimana pembagian ke pengkategorian daripada nilai-nilai integritas itu sendiri ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa nilai integritas sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada disebut nilai inti ya, nilai inti dari integritas. Nilai inti itu ada tiga indikatornya ya, ada sikap jujur, ada sikap disiplin, disiplin, kemudian ada tanggung jawab, bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan nilai nilai sikap ya, nilai sikap. Indikatornya juga ada tiga, yaitu berani, peduli, dan adil, bersikap adil ya, adil. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan nilai kerja ya, nilai kerja. Oke, nilai kerja. Nah, di dalam nilai kerja ini dibagi juga menjadi tiga bagian. Saya tulis di sini. Ada bekerja mandiri dari bagian daripada integritas. Kemudian ada yang bekerja keras, ya kerja keras, bagian daripada integritas. Kemudian ada yang bekerja dengan sikap yang sederhana. Oke, bagian daripada nilai kerja yang sederhana. Oke. Jadi tiga poin ini, tiga nilai ini kemudian akan diramu menjadi soal dan biasanya dinarasikan dalam bentuk sebuah kasus. Kasus itulah yang akan kita arahkan kepada nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam kasus itu dan dia masuk dalam indikator apa. Misalnya kalau dia masuk dalam nilai inti yang mana? Apakah kejujuran, kedisiplinan, bertanggung jawab. Nanti sajiannya dalam bentuk kasus dengan wacana dan narasi yang panjang, kemudian kita harus memahami betul substansi daripada apa yang dibicarakan di dalam soal itu, sehingga kita bisa mengarahkan bahwa soal ini masuk dalam nilai integritas misalnya 1 atau 2 atau 3 dalam kategori A, B, C, D, misalnya jujur, disiplin, bertanggung jawab, ataukah berani, peduli, adil, ataukah mandiri, kerja keras, dan sederhana. Begitu ya teman-teman, dalam memahami bentuk nilai integritas. Nanti kasusnya kita akan angkat dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ya, atau KPK. Oke. Nah, sebelum Uncle sajikan soalnya, teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Teman-teman akan memperoleh pembinaan berdasarkan kisi-kisi Permenpan, per pasal, per ayat, per poin. Kemudian kita akan memberikan pembelajaran konsep dan latihan soal. Mengapa penting kami ajarkan tentang konsep dari kisi-kisi itu? Jika nanti BKN mengeluarkan bentuk soal yang baru, maka teman-teman juga bisa menjawabnya karena memang sudah paham konsep dari setiap kisi-kisi yang disajikan ya.
Nah, teman-teman juga akan memperoleh pembinaan 2-3 hari sebelum tes tentang yang pertama adalah mengevaluasi kesiapan materi teman-teman selama mengikuti pembimbingan untuk mengikuti tes nanti. Yang kedua adalah mengevaluasi kesiapan psikis dan mental teman-teman dalam mengikuti tes. Yang ketiga adalah mengevaluasi strategi apa yang teman-teman akan gunakan pada saat tes nanti. Oleh karena itu, segera bergabung di bimbingan belajar Angkelwira. Coba kita lihat sajian soalnya, nomor 1. Oke, di sini. Novel Baswedan adalah abdi negara yang berkarir di kepolisian dengan pangkat terakhir komisaris polisi sejak 1999 hingga 2014. Masa pengabdian yang tergolong masih singkat tersebut seharusnya belum memasuki masa pensiun. Namun demikian, ia mengusulkan untuk pensiun dari kepolisian pada tahun 2014. Alasan ia mengusulkan pensiun dini dari kepolisian karena merasa wewenang kepolisian dalam masalah penanggulangan korupsi terbatas. Di sisi lain, ia merasa tindak pidana korupsi di Indonesia makin tahun makin banyak. Ia sangat ingin melakukan sesuatu demi menyelamatkan uang negara yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan kerakyatan yang berkeadilan daripada dinikmati oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kelemahan sikap integritas yang dimiliki oleh sebagian pejabat negara menjadi sebab dasar dari tindakan pelanggaran korupsi yang sangat merugikan negara. Setelah memperoleh surat pensiun dini dari kepolisian, Novel segera bergabung dengan tim Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan yang lebih besar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi dan suap yang dilakukan oleh sebagian pejabat publik. Sepak terjang Novel di KPK tidak diragukan lagi. Ia memperoleh banyak pujian dari berbagai media karena berhasil menangani kasus-kasus besar. Salah satu kasus besar yang ditangani oleh Novel adalah kasus suap mantan Ketua MK Akil Mukhtar. Sikap integritas yang ditujukan oleh Novel Baswedan termasuk dalam titik-titik. Oke. Jadi, mengapa ini substansi dari soal ini kita melihat bahwa Novel Baswedan ini meninggalkan kepolisian dan masuk di KPK karena dia melihat wewenang kepolisian terbatas dalam hal penanganan korupsi, sementara KPK jauh lebih besar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mengapa itu ia lakukan? Perhatikan latar belakang mengapa ia harus pindah. Perhatikan, di sini disebutkan bahwa ia sangat ingin melakukan sesuatu demi menyelamatkan uang negara. Dia sangat ingin melakukan sesuatu demi menyelamatkan uang negara yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan kerakyatan yang berkeadilan daripada dinikmati oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu poin utama. Jadi itu latar belakang mengapa dia pindah. Nah, sekarang kita ingin melihat apa sih poin nilai integritas apa yang terkandung di dalam wacana di atas ya. Kita lihat pilihannya. A. Nilai inti integritas yang menunjukkan adanya tanggung jawab sebagai anggota KPK dalam menjalankan tugas memberantas kasus korupsi di Indonesia. B. Nilai sikap integritas yang menunjukkan adanya sikap berlaku adil terhadap seluruh pelanggar korupsi tanpa memandang jabatan dan kedudukan dalam pemerintahan. C. Nilai integritas etos kerja telah menunjukkan kerja keras dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. D. Nilai sikap integritas yang telah menunjukkan kepedulian terhadap negara dan rakyat karena tindakan korupsi yang merugikan negara. E. Nilai sikap integritas yang menunjukkan keberanian dalam upaya pemberantasan korupsi kepada pejabat negara yang menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya yang diberikan. Jadi kita perhatikan di sini ada nilai kalau kita analisis teman-teman, tadi itu kan dia pindah karena dia merasa bahwa dia ingin sekali menyelamatkan uang negara karena uang itu harusnya dipergunakan untuk pembangunan yang bersifat kerakyatan yang berkeadilan ya. Nah, kalau nilai inti integritas adanya tanggung jawab sebagai anggota KPK dalam menjalankan tugas itu tadi tidak terkait dengan alasan dia pindah ya. Meskipun kan baik di kepolisian maupun di KPK memang orang harus selalu bertanggung jawab. Berarti A ini tidak saya pilih sebagai jawaban ya. Karena poinnya tadi adalah mengapa dia pindah, itu tadi latar belakang dia pindah. Yang kedua, nilai sikap integritas yang menunjukkannya adanya sikap berlaku adil terhadap seluruh pelanggar korupsi ya. Memang kalau di dalam KPK kita harus melihat siapapun dia, kita harus berantas ya. Mau dia eksekutif, legislatif maupun yudikatif, kita harus berantas. Tetapi di soal ini juga betul ya, tetapi di soal kan tidak membahas tentang substansi soal ini, tidak berbicara tentang sikap adil yang dilakukan oleh Novel Baswedan. Berarti ini tidak
saya pilih sebagai jawaban. Yang ketiga adalah, yang C ini, nilai integritas etos kerja telah menunjukkan kerja keras dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPK dalam memberantas korupsi. Artinya ketimbang kalau kita membandingkan alasan dia untuk pindah, itu lebih terkait masalah kepedulian sebetulnya dibandingkan terhadap etos kerja. Karena alasan dia itu menunjukkan bahwa ketika dia berharap uang negara itu harus dipergunakan, dia ingin menyelamatkan uang negara untuk digunakan dalam pembangunan yang kerakyatan yang berkeadilan daripada digunakan oleh orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu menunjukkan berarti adanya kepedulian, adanya keberpihakan kepada rakyat dan negara. Berarti ini saya tidak pilih sebagai jawaban. D. Nilai sikap integritas yang menunjukkan kepedulian terhadap negara dan rakyat karena tindakan korupsi yang merugikan negara. Nah, ini kan tadi alasan mengapa dia pindah. Sikap integritas, alasan itulah yang menjadi substansi di dalam wacana di atas, yang kemudian kita jadikan dasar untuk memilih jawaban. Jadi, untuk memilih jawaban, teman-teman harus mengetahui substansi soal itu yang akan dijadikan dasar nanti dalam pemilihan choice kita ya, yang benar di dalam pilihan-pilihan yang disiapkan. Berarti D ini yang paling benar menurut Uncle ya. Teman-teman juga bisa berpendapat lain. Supaya tidak ada lagi komentar yang memberikan argumen-argumen yang mengarah pada pilihan-pilihan yang tidak berpandangan tetapi memberikan informasi-informasi dengan perbandingan-perbandingan tertentu. Nah, nilai sikap kita lihat mengapa ini Uncle tidak pilih. Nilai sikap integritas yang menunjukkan keberanian dalam upaya memberantas korupsi kepada pejabat negara yang menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya. Kelihatan memang di atas bahwa Akil Muchtar itu menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya sebagai ketua MK. Kemudian Novel Baswedan menangani kasusnya masalah tersebut. Nah, tetapi keberanian di sini Uncle lebih fokus kalau dia keberanian, dia berani dalam segala bentuk ancaman yang dihadapi atau resiko yang dihadapi ketika artinya ketika dia memegang satu kasus atau memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Dia harus mengambil resiko dan segala bentuk ancaman ya. Tetapi di dalam soal itu kan tidak dibicarakan itu tentang resiko dan segala bentuk ancaman, sehingga nilai integritas keberanian ini Uncle tidak pilih sebagai jawaban. Jadi menurut Uncle jawaban dia ini yang paling tepat untuk sikap yang ditunjukkan oleh Novel Baswedan pada wacana di atas ya. Oke, teman-teman juga bisa berpendapat lain ya. Oke, lanjut di soal nomor 2. Soal nomor 2 harusnya ya. Oke, soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 2 ini. Setiap pejabat negara yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seharusnya memiliki sikap integritas yang melampaui statusnya ketika masih sebagai warga negara biasa ya, masih warga negara biasa. Hal ini dikarenakan tugas dan kewajiban yang dijalankan berkaitan dengan kepentingan negara dan rakyat dalam memastikan keadilan yang dalam kesejahteraan berjalan dengan baik, terutama pada bagian pemerintah yang memiliki wewenang yang sangat besar terhadap tugas dan kewajibannya seperti KPK. Hal ini dikarenakan KPK memiliki kewenangan mengawasi seluruh lembaga baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif dalam hal tindak pelanggaran korupsi yang berpotensi dilakukan oleh pejabat publik tersebut. Oleh karena itu, seluruh nilai yang terkandung dalam sikap integritas tentunya wajib dimiliki oleh setiap pejabat dan staf KPK. Kesadaran akan pentingnya kesejahteraan rakyat sangat dibutuhkan sebagai bagian dari dorongan untuk menjalankan tugas dengan baik. Oleh karena itu, standar untuk menjadi pegawai KPK sangatlah tinggi, yakni harus mempelajari latar belakang calon pejabat dan staf untuk memastikan dalam perjalanan karirnya bersih dari tindak penyalahgunaan wewenang. Di bawah ini, perilaku yang menunjukkan nilai inti dari integritas adalah, nah kalau nilai inti dari integritas berarti ada 3 ya. Pertama, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kita mengarahkan kepada 3 poin itu saja ya. Jujur, disiplin, dan tanggung jawab seperti kita bahas di awal tadi. Berarti kita arahkan pada 3 indikator itu. Kita lihat pilihannya. A. Melaksanakan tugas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh siapapun
meski memperoleh ancaman dari intervensi dari pihak manapun. B. Bekerja dalam tim dengan tugas dan tanggung jawab dengan SOP pelaksanaan tugas tanpa melibatkan pihak lain di luar lembaga KPK. C. Menjalankan tugas dengan penuh semangat dan bekerja tuntas agar dapat menyelamatkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Oke. D. Menjalankan tugas dan mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi. E. Melaksanakan tugas pemberantasan korupsi terhadap siapapun tanpa memandang status kolega, jabatan, dan kerabat. Oke. Kita lihat, ini kan nilai inti, berarti nilai inti hanya 3, itu jujur, disiplin, dan tanggung jawab ya. Perhatikan, melaksanakan tugas, kita lihat analisis setiap pilihannya. Melaksanakan tugas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh siapapun, meski memperoleh ancaman dan intervensi dari pihak manapun, itu menunjukkan keberanian ya. Keberanian itu adalah nilai sikap. Ini nilai sikap ya. Nilai sikap keberanian, berani ya. Karena meski memperoleh ancaman dan intervensi dari pihak manapun, berarti dia berani. Berarti bukan ini yang dimaksud, yang diminta adalah nilai inti, bukan nilai sikap ya. B. Bekerja dalam tim dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan SOP pelaksanaan tugas tanpa melibatkan pihak lembaga lain ya. Jadi dalam pemberantasan korupsi itu tidak boleh melibatkan pihak lain, yang boleh di situ hanya tim-tim KPK. Berarti ada kemandirian dalam lembaga ya. Ini nilai, kalau kemandirian dalam lembaga adalah nilai kerja ya. Nilai kerja seperti yang kita bahas di dalam materi di atas sebelumnya. Oke. C. Menjalankan tugas dengan penuh semangat dan bekerja tuntas agar dapat menyelamatkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Menjalankan tugas dengan penuh semangat dan bekerja tuntas. Artinya ketika kita bekerja dengan penuh semangat dan bekerja tuntas, berarti di dalamnya ada bentuk kerja keras, berarti nilai kerja ya, nilai kerja dalam kata indikator kerja keras. Ya. Berarti ABCD ini bukan jawaban ya, karena yang diminta adalah nilai inti ya, nilai inti. Oke. Kemudian kita lihat berikutnya, menjalankan tugas dengan mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, perhatikan, ini masuk ke dalam nilai inti ya. Nilai inti apa? Tapi nilai inti tanggung jawab ya. Nilai inti tanggung jawab. Jadi salah satu bentuk tanggung jawab adalah dengan mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau lembaga ya. Perhatikan di atas tadi, di sini setiap pejabat negara diberi wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, harus memiliki sikap integritas. Jadi salah satu sikap integritas itu dalam integritas inti itu ya, nilai inti itu adalah sebenarnya ini terlihat sebenarnya di paragraf di awal-awal di awal-awal soal ya. Tetapi ketika kita jeli melihat analisis itu, menjalankan tugas dengan mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau lembaga, berarti itu bentuk tanggung jawab. Karena memang lembaga KPK atau lembaga manapun itu dimaksudkan untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan, bukan tugas-tugas kelembagaan atau tugas pribadi. Tugas kenegaraan itulah yang dibebankan atau diberikan wewenang kepada setiap lembaga itu. Jadi apapun yang dilakukan oleh lembaga negara itu bukan kepentingan lembaga negara, tapi untuk kepentingan negara. Itulah yang disebut dengan nilai inti dengan indikator apa? Indikator tanggung jawab. Berarti tanggung jawab ya, bertanggung jawab atas tugas negara yang diemban dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau lembaga. Melaksanakan tugas pemberantasan korupsi terhadap siapapun tanpa memandang status kolega, jabatan, berarti di sini ada sikap adil. Kalau sikap adil itu dia masuk kepada nilai apa? Sikap adil itu masuk kepada nilai sikap. Oke, nilai sikap ya. Sementara yang diminta adalah nilai apa? Nilai inti. Sehingga jawabannya adalah D ya, yang termasuk nilai inti di dalam soal di atas ya, berdasarkan wacana yang disajikan. Nah, begitulah cara kita menganalisis soal-soal integritas terkait sebetulnya dengan apapun ya, tetapi kalau kita berbicara masalah integritas, berarti kita berbicara masalah subjek ya, subjek. Artinya dia tentang subjek itu boleh dalam bentuk individu maupun dalam bentuk lembaga ya, bagaimana dia menjalankan tugas, dan itu terkait masalah internalnya ya, internal dari
eh, individu tersebut. Yang kedua adalah kalau misalnya ada soal-soal integritas yang menanyakan tentang upaya, jangan pernah pilih jawaban yang tindakan itu dilakukan untuk menyadarkan orang lain, tetapi cari pilihan kalau masih ada pilihan yang menunjukkan individu itu yang dengan sendirinya memperoleh kesadaran, semangat atau upaya dengan sendirinya, maka itu jauh lebih besar peluangnya menjadi jawaban benar ketimbang ada upaya yang lain. Misalnya memberikan penyuluhan tentang integritas, tapi ataukah mengajak orang lain untuk berjiwa integritas. Lebih baik memilih pilihan kalau misalnya ada pilihan tentang kesadaran setiap warga negara untuk memiliki jiwa integritas. Kesadaran itu jauh lebih penting daripada menyadarkan. Jadi, kalau kita menyadarkan orang lain, belum tentu orang lain sadar. Tapi kalau orangnya memang ingin sadar, maka disitulah letak integritas seseorang tumbuh dan berkembang di dalam dirinya, maka melalui itu negara akan tumbuh menjadi negara yang lebih makmur dan sejahtera. Karena integritas ini sendiri memberikan pengaruh yang besar terhadap majunya sebuah bangsa ya. Jadi sebuah bangsa, kemajuan sebuah bangsa di salah satu indikatornya adalah nilai integritas yang dimiliki oleh pejabat negara dan warga negaranya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini memberikan manfaat buat teman-teman. Boleh kita berbeda pendapat, teman-teman juga bisa memiliki jawaban yang berbeda. Itu bukan berarti kita tidak ada yang salah mungkin dari kita, mungkin kita hanya duduk pada kursi yang berbeda dalam memandang situasi ya. Teman-teman adalah orang yang hebat, tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi ASN tahun 2021 ini, kecuali 3 perkara. Yang pertama, rasa malas dari belajar. Yang kedua adalah sombong terhadap takdir. Yang ketiga adalah lalai terhadap doa. Yang kedua adalah lalai terhadap doa, dan yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Oleh karena itu, senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia yang menentukan takdir kita lulus atau tidak. Tugas kita adalah belajar. Biarlah hak Tuhan untuk menentukan apakah kita lulus atau tidak. Oleh karena itu, belajarlah karena ingin tahu, bukan karena ingin tes. Jika teman-teman lulus, itu adalah hadiah dari Tuhan. Dan jika teman-teman tidak lulus, Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik untuk teman-teman ya. Jadi jangan berkecil hati, persiapkan diri teman-teman. Ingat teman-teman, kesuksesan itu pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Sekarang kesempatan itu sudah datang, yang teman-teman harus lakukan, persiapkan diri teman-teman, supaya kesiapan teman-teman yang baik ketemu dengan kesempatan yang ada, klub yang akan mengantarkan teman-teman menjadi ASN di tahun 2021 ini. Angkel doakan semoga teman-teman memperoleh NIP di tahun 2021 ini. Sekian dari Angkel Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.